Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Ayuningrum dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah akan mempresentasikan materi mengenai Makkiyah dan Madaniyah dari mata kuliah Ulumul Quran. Pengertian Makkiyah. Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Surah-surah Makkiyah turun selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, dimulai pada 17 Ramadan yaitu Februari 610 Masehi, saat Nabi berusia 40 tahun. Berikut adalah nama-nama surah Makkiyah berdasarkan juz dalam Al-Quran, yaitu Al-Fatihah, Al-An'am, Al-A'raf, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Tohaha, Al-Anbiya, Al-Mu'minun, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah, Sabah, Fatir, Yasin, As-Saffat, Sad, Az-Zumar, Al-Mu'min, Al-Fussilat, Asy-Syu'ara, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, Al-Ahqaf, Kaf, Az-Zariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Al-Waqiah, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'rij, Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Mudassir, Al-Qiyamah, Al-Mursalat, An-Naba, An-Nazi'ah, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takasur, Al-Asyr, Al-Humazah, Al-Fil, Al-Quraish, Al-Ma'un, Al-Kausar, Al-Kafirun, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Pengertian Madaniyah. Madaniyah adalah istilah yang diberikan kepada ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah atau diturunkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Sebuah surat dapat terdiri atas ayat-ayat yang diturunkan di Madinah secara keseluruhan, namun bisa juga sebagian diturunkan di Mekkah atau Makkiyah. Nama-nama surat Madaniyah berdasarkan urutan juz yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fath, Al-Hujurat, Ar-Rahman, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Asy-Syaff, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, At-Tagabun, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Insan, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, dan An-Nasr. Pengertian lain dari Makkiyah yaitu diambil dari nama kota Mekkah, tempat Islam lahir dan tumbuh. Kata Makkiyah merupakan kata sifat yang disandarkan kepada kota tersebut. Dan sesuatu yang disebut Makkiyah apabila ia mengandung kriteria yang berasal dari Mekah atau yang berkenaan dengannya. Begitu pula dengan Madaniyah. Ia diambil dari nama kota Madinah, tempat Rasulullah berhijrah dan membangun masyarakat Islam serta mengembangkan Islam ke segala penjuru dunia. Sekalipun kemudian, dakwah Rasulullah melewati batas-batas wilayah kedua kota tersebut. Namun, Mekah dan Madinah tetap mempunyai peran yang signifikan dalam setiap proses pengembangan Islam. Karenanya, pengertian Makkiyah dan Madaniyah tidak hanya terbatas pada ruang lingkup tempat atau penduduk yang berdiam di kedua kota tersebut, melainkan mencakup di dalamnya periode waktu. Dari sini, kemudian, para ulama dalam mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah tidak hanya terpaku pada pengertian yang sangat sempit, melainkan juga memasukkan unsur
sesuatu yang tak terpisahkan dari sejarah Rasulullah. Imam Az-Zarkashi dalam bukunya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran telah menyebutkan 3 perspektif definisi mengenai Makkiyah dan Madaniyah. Pertama, dari perspektif masa turun didefinisikan bahwa Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, walaupun bukan turun di Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, sekalipun bukan turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah disebut Madaniyah, walaupun turun di Mekah atau Arafah. Kemudian dari perspektif tempat turun, didefinisikan bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Kuba, dan Sul'ah. Akan tetapi terdapat celah kelemahan dari definisi tersebut karena terdapat ayat-ayat tertentu yang tidak diturunkan di Mekah dan di Madinah dan di sekitarnya. Misalnya surat At-Taubah ayat 42 diturunkan di Tabuk. Surat Az-Zukhruf ayat 45 diturunkan di tengah perjalanan antara Madinah dan Mekah. Kedua ayat tersebut jika melihat definisi kedua ini tidak dapat dikategorikan ke dalam Makkiyah dan Madaniyah. Dari perspektif objek pembicaraan atau wahyu, mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Madinah. Pendefinisian tersebut dirumuskan berdasarkan asumsi bahwa kebanyakan ayat Al-Quran dimulai dengan ungkapan Ya ayyuhalladzina yang menjadi kriteria Madaniyah. Namun tidak selamanya asumsi ini benar. Surat Al-Baqarah misalnya, termasuk kategori Madaniyah. Padahal di dalamnya terdapat salah satu ayat, yaitu ayat 21 dan 168 yang dimulai dengan ungkapan Ya Ayuhan Nas. Lagi pula banyak ayat Al-Quran yang tidak dimulai dengan dua ungkapan yang disebut di atas. Di kalangan para ulama terdapat beberapa pendapat tentang dasar untuk menentukan suatu surat atau ayat bahwa surat atau ayat itu Makkiyah dan Madaniyah. Banyak yang menyebutkan bahwa Makkiyah turun di kota Mekah dan surat Madaniyah turun di kota Madinah. Atau juga apabila awal surat Makkiyah dimulai dengan kata Ya Ayuhan Nas, disebut surat Makkiyah dan dimulai dengan Ya Ayyuhalladzina Amanu, itu disebut surat Madaniyah. Para ulama tersebut ada yang membedakan ayat-ayat dan surah-surah Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran. Ada juga yang menjadikan kitab atau sasaran pembicaraan yang ada di dalam ayat sebagai dasar untuk membedakan keduanya. Dan ada juga yang bersandar kepada hijrah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dasar pembedanya pendapat-pendapat tersebut antara lain. Satu perbedaan berdasarkan karakteristik personal ayat dan surat. Para ulama mengatakan bahwa Makkiyah adalah ayat dan surat yang di dalamnya terdapat kata Ya Ayuhan Nas, sebab ayat tersebut kitab bagi penduduk Mekah. Adapun Madaniyah adalah terdapat kata Ya Ayyuhalladzina Amanu dengan anggapan bahwa penduduk Madinah telah menjadi muslim. Yang kedua, perbedaan berdasarkan tempat. Para ulama beranggapan bahwa tempat Rasulullah menerima wahyu sebagai dasar pembeda. 3. Perbedaan berdasarkan waktu yang dimaksud ialah menjadikan hijrah Nabi sebagai pembeda, yaitu ayat-ayat Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, meskipun turunnya bukan di Mekah. Namun pendapat itu mempunyai kelemahan-kelemahan di antaranya. Yang pertama yaitu tidak selalu ayat atau surah dimulai dan ada dengan seruan Ya Ayuhan Nas dan Ya Ayyuhalladzina Amanu. Misalnya surat Al-Ahzab ayat 1. Yang kedua, tidak selalu ayat atau surat yang dimulai dengan seruan Ya Ayuhan Nas adalah Makkiyah, dan tidak pula selalu ayat atau surah yang dimulai dengan seruan Ya Ayyuhalladzina Amanu adalah surah Madaniyah. Misalnya surat An-Nisa adalah Madaniyah, permulaannya adalah Ya Ayuhan Nas.
Perbedaan surah Makkiyah dan Madaniyah dari segi tata bahasa. Yang pertama, surah Makkiyah secara umum gaya bahasanya kuat dan keras pembicaraannya, sebab kebanyakan yang diajak bicara orang-orang yang berpaling dari kebenaran dan sombong. Contoh dalam surat Al-Mudaththir dan Al-Qamar. Dan adapun Madaniyah secara umum gaya bahasanya lembut dan pembicaraannya halus, sebab yang menerima kebenaran secara terbuka. Contoh dalam surat Al-Maidah. Yang kedua, umumnya surat-surat Makkiyah ayatnya pendek-pendek dan kuat pendalilannya. Sedangkan Madaniyah ayatnya panjang-panjang dan menyebutkan hukum-hukum secara khusus. Perbedaan selanjutnya dari segi isinya. Umumnya surah-surah Makkiyah menetapkan tentang tauhid dan akidah yang selamat secara khusus yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan percaya dengan hari kebangkitan. Sedangkan Madaniyah secara umum menerangkan tentang perincian ibadah dan muamalah karena yang diajak bicara orang-orang telah terikrar dalam jiwa mereka tauhid dan akidah yang selamat. Ciri-ciri surat Makkiyah. Yang pertama, di dalamnya terdapat ayat sajadah. Yang kedua, ayat-ayatnya dimulai dengan kata kala. Yang ketiga, dimulai dengan ungkapan ya ayuhan nas, dan tidak ada ayat dimulai dengan ungkapan ya ayyuhallazina, kecuali dalam surat Al-Hajj karena di penghujung surat itu terdapat sebuah ayat yang dimulai dengan ungkapan ya ayyuhallazina. Yang keempat, ayat-ayatnya mengandung tema kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Yang kelima, ayat-ayatnya berbicara tentang kisah Nabi Adam dan iblis kecuali surat Al-Baqarah. Yang keenam, ayat-ayatnya dimulai dengan huruf-huruf terpotong-potong seperti Alif Lam Mim dan sebagainya, kecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ciri-ciri surat Madaniyah yaitu yang pertama mengandung ketentuan-ketentuan faraid dan had. Yang kedua mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik kecuali surat Al-Ankabut. Yang ketiga mengandung uraian tentang perdebatan dengan ahli kitabin. Tujuan mempelajari Makkiyah dan Madaniyah di dalam Al-Quran yang itu satu, untuk menambah keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan di bawah otoritas Allah semata, bukan berdasarkan keinginan Nabi. Yang kedua, untuk mempermudah memahami Al-Quran. Yang ketiga, agar bisa memahami nasih atau hukum yang menghapus dan mansukh atau hukum yang dihapus jika terdapat dua ayat yaitu Madaniyah dan Makkiyah yang keduanya memenuhi syarat nasakh, maka ayat Madaniyah tersebut menjadi nasakh bagi ayat Makkiyah karena ayat Madaniyah datang belakangan setelah ayat Makkiyah. Yang keempat, untuk mengetahui kronologis penurunan syariah yang berangsur-angsur. Yang kelima, untuk mengetahui perjalanan Rasulullah. Dan yang keenam, untuk mengetahui kesungguhan para sahabat dan generasinya dalam menjaga otentitas Al-Quran. Kesimpulan mempelajari surat Makkiyah dan Madaniyah, yaitu yang pertama, surat Makkiyah diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah hijrah, sedangkan Madaniyah turun di Madinah sesudah Nabi hijrah. Yang kedua, ayat dalam surat Makkiyah umumnya pendek, sedangkan ayat dalam Madaniyah umumnya panjang. Yang ketiga, surat Makkiyah mengandung keterangan dan penjelasan tentang keimanan, perbuatan baik dan jahat, pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, siksa bagi orang kafir dan durhaka, kisah para rasul dan nabi, cerita umat terdahulu, dan berbagai perumpamaan untuk dijadikan teladan dan ibarat. Madaniyah pada umumnya menjelaskan hal yang berhubungan erat dengan hidup kemasyarakatan atau masalah muamalah. Sekian penjelasan dari materi Makkiyah dan Madaniyah. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akan akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.